Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, ini patut diacungi jempol. Karena dalam dokumen visi dan misi mereka telah menyiapkan sebanyak 21 program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam program ini telah disusun dengan anggaran sebesar 2.500 triliun selama 5 tahun atau rata-rata 500 triliun per tahunnya. Bahkan ke-21 program unggulan ini sudah mampu menyasar seluruh lini masyarakat. Mulai dari anak muda, perempuan, lansia atau lanjut usia, kelompok difabel, petani, nelayan, rakyat miskin, buruh, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Semua akan mendapatkan manfaat dari program yang telah digagas oleh Ganjar dan Mahfud. Sementara pada paslon nomor urut kedua, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mereka itu hanya memiliki satu program unggulan yang mereka tonjolkan. Dengan anggaran sebesar 450 triliun rupiah, ini bakal dihabiskan mereka hanya untuk satu program, yaitu makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Dari sini terlihat jelas ya, seberapa jomplangnya kemampuan antara Ganjar dan Mahfud dengan Prabowo dan Gibran dalam penyusunan anggaran mereka. Nah, oleh Ganjar dan Mahfud, anggaran 500 triliun rupiah sudah dapat 21 program. Jadi, ini jauh lebih hemat, efektif, dan detail menyasar ke seluruh masyarakat. Dibandingkan dengan satu program makan siang gratisnya Prabowo dan Gibran yang membutuhkan anggaran sebesar 450 triliun rupiah per tahunnya. Nah, pasangan Ganjar dan Mahfud ini sudah memiliki track record pengalaman yang luar biasa sebagai pemimpin. Sebelum Ganjar menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 2 periode, beliau juga punya pengalaman bertugas menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Sementara itu, Pak Mahfud sebagai wakilnya juga mempunyai rekam jejak yang mentereng. Satu-satunya figur trias politika dalam politik Indonesia. Sudah pernah berkarir di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yaitu pernah menjadi Menteri Pertahanan, Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, hingga Menteri Polhukam. Nah, dengan segudang pengalaman yang sudah dimiliki oleh pasangan Ganjar dan Mahfud, maka tak heran sebagai capres dan cawapres, mereka itu kaya akan ide dan gagasan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan besaran anggaran pemerintah yang terbatas, mereka itu mampu merancang banyak program yang spesifik untuk kebutuhan setiap lini masyarakat, sehingga tepat sasaran. Karena kebutuhan tiap lini masyarakat itu kan berbeda-beda, tidak mungkin sama. Sementara Prabowo dan Gibran ini boros anggaran hanya untuk membuat satu program saja, tanpa menyesuaikan kebutuhan setiap lini masyarakat. Tak heran, di setiap kesempatan, baik itu diskusi yang diselenggarakan oleh kampus ataupun debat resmi dari KPU RI, apapun permasalahan yang ditanyakan kepada Prabowo maupun Gibran, solusinya hanya satu, yaitu makan siang gratis. Loh, gak bahaya tah? Ini bukti bahwa paslon nomor 2 ini memang tidak mempunyai gagasan sebagai solusi penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena tanpa pengalaman yang cukup, keduanya itu maju sebagai capres dan cawapres karena nafsu berkuasa dan modal nekat. Bahkan aturan konstitusi pun ditabrak seenaknya oleh mereka.
Alhasil, solusi yang mereka berikan itu ngawur dan hanya menjadi bahan tertawaan publik. Buktinya nih, pada bulan November yang lalu, saat Prabowo menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prabowo itu sempat diberikan pertanyaan bagaimana cara mengatasi pengangguran yang semakin meningkat. Nah, pada momen itu, Prabowo tidak memberikan solusi yang realistis terkait cara mengatasi pengangguran. Malahan, solusi yang ditawarkan oleh Prabowo adalah makan siang gratis. Ini kan gak nyambung, Bambang. Ditanya bagaimana cara mengatasi pengangguran, tapi jawabannya makan siang gratis. Padahal seharusnya untuk mengatasi pengangguran itu bisa dilakukan dengan cara membuka lebar ruang investasi di dalam negeri agar terbuka pula peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, karena latar belakangnya yang berasal dari militer dan belum punya pengalaman memimpin sebuah wilayah, maka tak heran jika Prabowo itu kebingungan saat ditanya cara mengatasi pengangguran. Karena dia itu tidak punya solusi. Parahnya, Gibran sebagai cawapres juga sama seperti Prabowo. Minim pengalaman karena baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota. Buktinya nih, ketika debat cawapres yang diselenggarakan oleh KPU RI, Gibran sempat ditanya bagaimana cara penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Nah, pada momen itu, Gibran dengan songong dan percaya diri memberikan solusi berupa makan siang gratis. Padahal infrastruktur sosial itu kan berhubungan dengan pembangunan fasilitas yang mendukung pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan fasilitas umum. Jadi, apa hubungannya dengan program makan siang gratis? Baik capres maupun cawapres nomor urut 2 ini memang sama-sama kompak, gak nyambung. Bisa dibayangkan gak bagaimana negara ini jika dipimpin oleh orang yang apapun permasalahan masyarakat, solusinya hanya satu, yaitu makan siang gratis. Berbeda dengan pasangan Ganjar dan Mahfud yang sudah punya rekam jejak panjang dalam perpolitikan Indonesia. Maka saya lebih yakin kalau pasangan Ganjar dan Mahfud ini lebih sanggup melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi yang memang sangat beragam dan luas cakupannya ini. Lagi pula, kalau memang program makan siang gratis itu sedemikian fundamental dan cemerlang, mengapa program ini tidak direncanakan oleh Presiden Jokowi, baik di periode pertamanya maupun periode keduanya? Kalau ini program yang sangat bagus dan bisa menjadi solusi berbagai permasalahan, gak mungkin dong kalau Presiden Jokowi itu tidak melaksanakan program ini juga. Nah, 21 program unggulan Ganjar dan Mahfud ini lebih masuk akal dan realistis untuk direalisasikan dalam waktu 5 tahun ini. 21 program unggulan Ganjar dan Mahfud itu lebih masuk akal dan lebih realistis untuk direalisasikan dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, adapun 21 program tersebut diantaranya adalah membuka 17 juta lapangan kerja. Pada satu desa minimal ada 1 vaskes dan 1 nakes. Uang saku kades posyandu, 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. 1 keluarga miskin minimal 1 sarjana. Perempuan maju, buruh naik kelas, kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. Mudah berusaha bagi UMKM dan koperasi, masjid sejahtera dan pengurangan
pengurus masjid terlindungi. Guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Lansia bahagia dan Lansia bahagia, anak cucu gembira. Petani bangga bertani, di laut kita jaya, nelayan sejahtera. Disabilitas mandiri berprestasi, satu desa, satu mobil akses. Internet super cepat, gratis dan merata. Bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran. Sikat KKN dan KTP Sakti. Nah, sebuah program ini sudah melalui riset, pandangan, dan simulasi para pakar multidisiplin ilmu. Dan yang paling penting, ini adalah hasil aspirasi rakyat yang didengar oleh Ganjar dan Mahfud saat mereka berkeliling belusukan di berbagai daerah. Jadi, ini bukan program yang ujuk-ujuk muncul begitu saja. Akan tetapi, inilah solusi dari Ganjar dan Mahfud atas semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bawah. Sedangkan program makan siang gratis ini belum teruji dan butuh biaya besar alias boros. Nah, dari perbedaan program yang digagas oleh kedua paslon ini, saya semakin yakin bahwa Ganjar dan Mahfudlah yang mampu mengurus negara ini dengan baik. Jadi, kalian jangan salah pilih ya. Sampai di sini pembahasan kita. Bersama saya Yanti, Don't Be Silent Majority. Sampai jumpa lagi dan Happy New Year!